2014 KKN di Hatiai. Tiap weekend explore terus ke sekolah-sekolah lain. Beberapa tahun kemudian, 2017 jadi guru di Patani. Dan ketemu banyak orang Indonesia di sana. Entah anak KKN atau yang kerja di sana, kebanyakan yang aku kenal adalah sebagai tenaga pengajar atau guru. Lalu pertanyaannya, gimana caranya untuk jadi guru di Thailand? Mari kita bahas. Guru apa aja ada kok, dari mulai guru matematika, biologi, kimia, bahkan sampai guru musik juga ada. Tapi syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Bahasa Thai nggak harus lah, tapi kalau bisa ya jadi poin plus. Tapi balik lagi, nggak harus bisa bahasa Thai. Nah, yang paling penting itu sebenarnya malah bahasa Inggris. Harus bisa tuh bahasa Inggris. Untuk general requirement seperti biasalah ya, harus S1 dari jurusan masing-masing, karena memang profesi guru itu ya harus certified gitulah ya, minimal dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi bahasa Inggris. Jadi siapapun nih yang nonton video ini dan belum bisa bahasa Inggris sama sekali, you better start now. Seriously, mulailah sekarang untuk belajar bahasa Inggris ya. Nah, kalau mau lebih aman lagi, punya sertifikat TOEFL atau IELTS itu bisa jadi poin plus banget sih. Cuman ya balik lagi ya, sertifikat IELTS dan TOEFL atau TOEIC dan segala macamnya itu cuma berlaku 2 tahun. Dan tesnya mahal lagi ya. Lanjut, masih di persyaratan umum nih ya, terutama buat kamu yang pengen jadi guru bahasa Inggris. Kalau kamu lihat di locker ada tulisan NAS, wajib NAS gitu ya, dah langsung skip aja tuh, karena bukan kita yang dicari. Karena NAS maksudnya Native English Speaker, jadi ya bule-bule tuh yang dicari, bukan kita. Jadi ya udah skip aja lah, cari yang lain lokernya. Biasanya pihak sekolah juga minta persyaratan khusus, kadang ditulis di loker, kadang juga enggak. Kalau ditulis lebih bagus sih ya. Nah, persyaratan khususnya itu biasanya kayak fotokopi ijazah, fotokopi paspor, visa, terus foto kita. Ya kalau diminta disiapin aja gitu ya. Loker yang bagus itu kayak gini nih. Pertama yang harus ada itu nama sekolahan, terus lokasinya di mana, terus guru apa yang dicari, kualifikasi yang dibutuhin itu apa aja gitu kan, terus fasilitas yang didapat nanti apa aja, termasuk gaji, dan juga yang terakhir itu harus ada kontak person. Kenapa harus ada? Karena nanti kita bakal ngecek semuanya kan, dari mulai, oh sekolahnya ini ya, oh lokasinya di kota nih, mantep nih, oh gajinya sekian, terus kalau ada apa-apa yang kita belum tahu, kita bisa nanya ke kontak personnya. Jadi ya harus lengkap semuanya tuh. Kalau misal nggak ada nama sekolahnya, nggak tahu di mananya, terus nggak ada kontak personnya, terus kita nanya ke siapa gitu, ngeceknya gimana gitu kan. Oh ya udah tahu kan nyari lokernya di mana? Kalau belum tahu bisa cek videoku yang sebelumnya, itu udah lengkap banget soal nyari loker. Intinya kalau guru tuh bisa di acan.com atau di grup Facebook Teaching Jobs in Thailand, itu ada banget. Dan banyak juga tuh bule-bule ya di sana yang menawarkan diri. Bisa cek sendirilah. Untuk gaji ini akan bervariasi banget, tergantung sekolahnya, tergantung wilayahnya, tergantung kitanya juga. Jadi di sana kan ya juga ada ya sekolah swasta, sekolah kerajaan, sekolah biasa, sekolah elit. Terus ada juga yang kayak di wilayah Patani, ada juga yang di wilayah Bangkok, ada yang di wilayah pedesaan, ada yang di wilayah kota. Terus ada juga kayak misal skill kita, dari misal kita yang udah berpengalaman banget atau yang baru aja jadi guru, atau masih fresh graduate, atau mungkin ada perbedaan juga dari native speaker atau non native speaker, kayak misal bule-bule gitu yang dari ononya udah ngomong bahasa Inggris kan ya mungkin lebih tinggi ya gajinya. Gitulah kira-kira. Tapi tenang, jangan khawatir, jangan insecure sama bule-bule itu, karena jago bahasa Inggris doang belum tentu jago juga kan ngajarnya. Kita bisa unggul lah di situ. Gajinya berapa? Ditungguin kok dari tadi. Kan bisa dicek di loker. Banyak dikitnya kita kan beda. Sesuaiin aja lah, sesuai kebutuhan kita. Aku tuh selalu bedain antara gaji dan fasilitas, karena pernah ada pengalaman temenku di sana itu gajinya dipotong gara-gara fasilitas yang jelas-jelas udah ada di info lokernya sebelumnya. Jadi kadang kan ada fasilitas yang udah ditulis gitu ya di info lokernya. Nah itu dipastiin itu tuh emang beneran fasilitas atau motong gaji gitu. Setidaknya itu emang kalau emang fasilitas ya fasilitas aja gitu, nggak ngepotong gaji. Karena pernah ada pengalaman dari temanku itu yang fasilitasnya udah ditulis tapi ternyata dipotong sama gajinya gitu. Kalau nggak ada kan sekalian aja gitu ya ditulis nggak ada fasilitas lain, kayak ini gajinya, fasilitas yang lain nggak, tempat tinggal, transportasi, asuransi, visa, dan segala macam itu emang kita yang bayar gitu, sekalian aja gitu, nggak ada tulisannya. Daripada ditulis ada tapi ternyata dipotong gaji, itu
Enggak banget sih. Jadi itu dipastiin lah. Makanya dari dulu aku nggak bosan-bosan buat nyuruh nanya gajinya berapa. Kalau misal kamu mau kerja di Thailand, itu gajinya berapa dan kira-kira cukup nggak buat kita hidup gitu. Misal fasilitasnya nggak ada dan kita harus ngebiayain sendiri, gajinya kita itu cukup nggak gitu buat kita tinggal di sana gitu. Kalau aku dulu dapat sekolahnya bagus banget karena tempat tinggal itu di cover, terus biaya pengurusan visa dan segala macamnya itu juga di cover, dapat tiket pesawat pulang pergi juga, dan asuransi juga kita bayar separuhan gitu, 50% sekolahan, 50% aku yang bayar. Gimana kalau kita bahas sekolahanku next konten? Bagus deh kayaknya. Komen deh. Katakanlah kamu udah siap nih, sekolahan tadi cek, persyaratan lengkap, gaji dan fasilitas beres, clear, gak ada masalah. Nah sekarang urusan perizinan. Kamu kan bakal kerja di luar negeri tuh. Pertama yang harus punya ya paspor ya kan pastinya. Ya itu gampang lah, tinggal buat aja gitu paspor ya kan. Nah selanjutnya yang agak ribet itu adalah visa. Jadi untuk bisa dapetin visa kerja kita tuh butuh banget bantuan dari pihak pemberi pekerjaan, yang mana di sini adalah pihak sekolahan ya, karena nanti bakal dimintain dokumen-dokumen kayak surat panggilan kerja, terus legalitas sekolahannya, dan juga kayak perpajakan, yang mana semua dokumen itu bisanya kita dapat ya dari pihak sekolahan tempat kita nanti bekerja gitu. Jadi simpelnya kita bisa ngurus visa kerja ini kalau kita udah keterima sama sekolahan tempat kita ngajar nanti gitu. Terus nanti kalau udah punya visa non-B, kita bisa bikin work permit. Bikin work permitnya sih di sana seingatku ya. Nah setelah punya work permit kita bisa tuh bikin rekening bank buat kita terima gaji nanti di sana. Kayaknya baterai kamera aku udah mulai jelek deh ya. Kehabisan baterai mulu tiap record. Tanggung lah udah jam 3 record. Masa besok diulang lagi ya kan. Oke, jadi sebenarnya buat perizinan tuh nggak serumit itu. Banyak juga yang diurusnya di sana. Tapi kayaknya nggak legal deh itu ya. Jadi nggak recommended banget sih buat kamu yang emang belum tahu urusan perizinan kayak gini. Ntar aku cari tahu lagi deh ya. Daripada gimana-gimana kan ntar berabe ya. Oke, jadi lanjut ke training dan kontrak. Nah, setelah kamu keterima kerja, biasanya ada masa uji coba. Aku dulu sih uji cobanya 3 bulan. Kalau sekolahannya cocok sama kamu, ya lanjut. Kalau nggak cocok, ya nggak jadi. Tapi tenang aja, dalam masa training itu tetap digaji kok. Jadi itulah kenapa tadi juga aku udah bilang kan, nggak bosen-bosen suruh pastiin gaji itu berapa. Karena ya ada faktor kayak gini-gini juga gitu. Kalau emang setelah training kita nggak cocok, kan kita punya biaya gitu ya buat cari kerja lagi di sana. Buat hidup, buat makan, atau buat pulang gitu kan. Tapi santai aja sih, kebanyakan lolos training kok. Jangan ansos aja gitu. Yang penting jangan nyebelin lah. Nah, kalau pihak sekolahan udah cocok sama kamu, lanjut ke kontrak. Biasanya setahun dulu tuh. Nah, dibaca bener-bener tuh ya kontraknya. Jangan asal kesenengan main tanda tangan aja. Rata-rata mah baik-baik aja sekolahan di sana. Tapi karena pernah ada temen di sana yang punya pengalaman kurang mengenakan tentang kontrak ini, jadi aku saranin kontrak itu dibaca bener-bener ya, diteliti. Apalagi kalau kamu kerjanya lewat agen. Nah itu kontrak jangan sampai tuh gak dibaca. Oke, kayaknya itu aja deh ya, karena baterai kameranya juga udah habis. Intinya kira-kira alurnya kayak gitulah ya. Cobain aja deh, kali aja rezekimu ada di sana kan. Jangan lupa dicek lah semuanya. Diteliti, modal browsing aja kan udah cukup lah ya buat ngecek. Atau kalau masih kurang jelas ya bisa tanya-tanya langsung aja di kontak person yang tersedia. Gitu aja ya, kalau ada pertanyaan, tambahan, atau ada request bahas-bahas apa lagi gitu soal Thailand, komen aja di bawah. Ntar aku bikinin videonya deh, kalau aku paham, kalau aku bisa. Dah gitu aja, ketemu di video selanjutnya, dan bye-bye nakap. Maaf nih, nggak pakai gambar aku ya di akhir, baterainya habis.